Masuk lagi ya? Udah mulai pada masuk lagi kok, Kak. Oke, maaf ada kesalahan teknis katanya. Kaget juga saya tiba-tiba keluar. Halo semuanya, selamat datang lagi di Loka Karya Keaktoran. Tadinya ini udah mau mulai materi, tapi sebelum mulai materi itu mau kayak ngabsen satu-satu, karena apa ya, di sini kan Loka Karya Aktor itu berawal dari melakukan gitu. Nanti biar sekalian langsung dapat pengalaman, langsung dapat koreksi sama dirinya sendiri, tapi ini sambil nunggu masuk, langsung atau yang ada dulu coba bisa dibuka gak sama ini mulai dari mana ya yang ada mahasiswanya, pesertanya? Boleh ini gak apa misalkan mengucapkan satu kata setiap orang, baru langsung nanti ini satu kata apapun gitu yang apa yang sedang dirasakan, satu kata aja. Misalkan siapa di sini? Teresia Roro. Ucapkan satu kata. Terus lanjut siapa? Ahmad Fadila. Ucapkan satu kata. Rezki Nurilya. Ucapkan satu kata. Ya, yuk sebelum kita masuk ke nanti kenapa sih, apa hubungannya sama ini? Mulai dari ini takut kecampur sama panitia, bisa dibantu nggak siapa gitu satu-satu ya, peserta, semua peserta yang ada di sini yang udah masuk aja dulu. Stefani Dinda, panitia bukan? Oke, coba. Bukan, Mbak. Sambil kenalan, sambil menyebut namanya satu-satu. Nggak usah, soalnya namanya udah ada di sini. Ucapkan satu kata. Apapun gitu, apa yang dirasakan, apa yang lagi dipikirkan sekarang, satu kata aja, nggak usah mikir-mikir satu kalimat. Bebas, nggak ada batasan gitu. Hektik. Itu diingat dan dipegang terus selama workshop ini sampai selesai. Oke, selanjutnya Salma Hanayuka. Happy. Oke, lanjut. Nafil Trisarjono. Lapar. Oke. Kaila Zulaika. Saat ini aku lagi overthinking sih. Satu kata aja ya, misalnya overthinking. Oh ya, overthinking. Oke. Markus Jonathan. Capek. Oke, udah sore ya. Naufal Rizky Rabani. Oke, kalau lama next. Sekina Adria. Galau. Angel Kesos. Itu Kesos ininya prodinya ya? Iya, Kak. Iya. Aku stres. Rezki. Happy. Rasya. Overthink. Aufa Nur Aziza. Gerah. Muhammad Raul Zal. Oh, belum masuk audionya. Bisa di next dulu ya. Ahmad Fadilah. Pusing. Fadila Rahma. Ngantuk. Romi Prasetyo. Capek. Seprian Najib Hilmi. Resah. Niksea Zahrani. Kak, boleh tempat gak? Boleh. Apa yang lagi dipikirin, apa yang lagi dirasain? Cikini, Kak. Cikini. Ikhwan. Pegel. Amanda. Puncak. Joyce Ellen.
Bandung. Sopis, Capek. Marsia Larasati, Penasaran. Kania Puspa, Dinosaurus. Safa Konita, Keren. Naila, next, Gerald Sihombing, Mules. Abid, Burnout. yang belum siapa ya? Teresia Roro ya? Teresia, apa? Nggak kedengeran? Oke, dirasain aja ya, nggak usah kedengeran sama kita. Itu pegang kata-kata yang tadi, dan ini sekarang mau coba diolah, berawal dari satu kata yang kalian pilih. Walaupun itu nama tempat Cikini, itu pasti ada perasaan, pasti ada pikiran. Oke, saya mau mulai share screen. Boleh di hostnya? Saya diizinkan untuk... Nah. Lokakarya keaktoran dalam rangka menjadi. Jadi ini sebetulnya saya yang merumuskan sendiri karena saya lagi eksperimen buat menyampaikan proses keaktoran itu seperti apa. Jadi udah beberapa mungkin di kelas yang saya ajar, juga di workshop-workshop lain menciptakan istilah untuk proses keaktoran itu adalah dalam rangka menjadi. Dan ini tidak selesai gitu. Dalam rangka menjadi ini adalah sebuah proses. Apa yang dijadikan gitu. Sambil misalkan teman-teman kan mungkin basicnya nggak ada sama sekali keaktoran atau kuliah prodi yang diambil nggak ada hubungannya sama keaktoran. Tapi sebetulnya latihan keaktoran ini dibutuhkan buat siapapun. Apalagi terutama kita sebagai manusia. Proses latihan keaktoran ini nggak akan jauh, justru sangat dekat sama apa melatih kesadaran diri kita, melatih perkembangan diri kita. Jadi dalam rangka menjadi apapun yang kalian inginkan. Nah, berawal dari apa itu acting. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Mungkin kalau search di Google pun acting itu apa? Acting itu mungkin punya penafsiran, punya pemahaman sendiri, pemahaman masing-masing. Maksudnya acting ya juga sering disebut keseharian, acting, lu acting, mau acting dulu. Langsung ada pikiran itu. Ketika acting berarti kan melakukan aksi, melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau didefinisikan apa acting itu ilmu atau apa ya? Atau cuman sekedar gaya hidup atau apa? Jadi acting itu seni menghidupi peran. Jadi ini didefinisikan oleh dosen di IKJ, dosen yang pertama menciptakan prodi seni teater, ada Ibu Tati Malyati. Kalau di kampus mungkin bisa dikatakan ibunya para aktor. Jadi penggagas pertama adanya seni peran di kampus IKJ itu Ibu Tati. Jadi mendefinisikan acting itu adalah seni menghidupi peran. Apa? Kenapa menghidupi? Karena nanti akan dijelaskan secara detailnya pas melakukan proses ini. Kenapa menghidupi? Karena kita harus tahu bagaimana peran itu latar belakangnya, mulai dia lahir, dia hidup di mana sampai saat ini yang sedang kita perankan. Nah, baru saya merumuskan sebetulnya ya aktor itu sebuah proses dalam rangka menjadi peran. Jadi siapakah yang bisa jadi aktor? Makanya di sini membuat general ya. Jadi aktor itu acting itu nggak harus yang berlatar belakang keaktoran, yang berpendidikan keaktoran. Jadi siapa itu aktor? Aktor itu kan yang melakukan acting ya.
Tapi siapa yang bisa jadi aktor? Nah, lebih khususnya ke situ. Siapakah? Siapapun. Jadi siapapun yang ada di sini gitu. Jadi jangan dulu ngerasa nggak mau melakukan karena bukan aktor, nggak mau acting karena bukan aktor. Dari tadi yang perkenalan pertama ketika saya sebutkan itu teman-teman udah melakukan, seenggaknya udah tahu gitu rasanya, udah merasakan, udah menjadi siapa. Nah, jadi di sini siapapun ditambah dengan teks ya. Mungkin dalam konteks ini skrip atau cerita, atau mungkin kalau teman-teman nemuin satu peristiwa, nah biasa siapapun berhadapan dengan teks itu sudah menjadi aktor. Nah, di sini ada permasalahan aktor yang menjadi dan tidak menjadi. Ini dalam rangka yang tadi ya, dalam rangka menjadi. Nah, kenapa sih ada yang bilang aktor yang tidak menjadi? Maksudnya apa? Nah, teman-teman bisa bayangkan atau bisa mengalami lah sehari-hari kalau misalkan nonton film atau nonton teater, nonton sinetron, mungkin suka ngoreksi ya. Nggak bagus aktingnya. Nah, diukur dari mana itu? Ya, dari kita sendiri yang nonton gitu. Tapi apa permasalahannya? Nah, disinilah ada aktor yang menjalani proses sehingga menjadi aktor yang menjadi. Ada yang istilahnya bukan tidak menjadi ya, tapi ya enggak menjalani proses keaktoran. Apa sih yang enggak menjadi itu seperti apa? Balik lagi ke siapapun. Misalkan contohnya ya siapa tadi salah satu dari kalian nerima skrip, misalkan mau main film pendek atau mau main teater atau main sinetron apa ya. Kalian dapat skrip, dapat cerita, itu kalau udah tampil, kalau udah action, itu udah jadi aktor gitu. Cuman masalahnya mungkin ini yang harus dihindari. Menghafal. Dalam artian ini bukannya nggak harus menghafal. Menghafal itu udah kewajiban ya. Kalau misalkan si aktor mendapatkan skrip, menghafal. Cuman yang jadi masalah itu hanya menghafal. Jadi kadang-kadang mungkin kalau atau ada yang pernah pengalaman dapat main drama di SMA, kalian dapat naskah, kalian cuma nandain peran-peran yang kalian mainin. Misalkan jadi siapa ya? Jadi Jaka Tarub contohnya ya. Kalian cuma ngestabiloin Jaka Tarub, dihafal gitu sampai hafal, acting dan action, udah jadi aktor. Cuman kan pasti kehilangan garis besar cerita, kehilangan latar belakang tokoh dan lain-lain. Akhirnya ya sekedar hafal dan efeknya ditonton sama orang mungkin kesannya hanya ya melontarkan kata-kata dan nggak berkesan hasilnya. Nah, jadi apa sih yang harus dilewatin dari proses keaktoran? Nah, ini cukup deh karena waktunya juga nggak mungkin lama ya gitu ya. Ini hanya satu pertemuan yang cuma beberapa menit. Coba terapkan dasar acting ini ke dalam apapun gitu, ke dalam aksi-aksi yang mau teman-teman presentasikan, yang mau kalian tampilkan. Nah, pertama dari konsentrasi. Konsentrasi ini dasar dari segalanya karena ketika masuk ruang keaktoran misalkan atau tempat latihan deh, ketika hilang konsentrasi pasti pikiran campur aduk dan banyak permasalahan yang dialami sampai permasalahan si tokoh itu sendiri itu kelewat. Jadi ya udah merusak segalanya. Contohnya yang kayak tadi mungkin bilang walaupun satu kata, walaupun bilang capek, lapar, semangat, happy, penasaran, itu kan setiap kata itu punya maksud, punya tujuan, dialog. Kenapa sih
diri sendiri, kenapa saya mengutarakan itu. Dan itu tanpa skrip ya. Itu apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan. Nah, ada panduan di buku keaktoran gitu yang dibikin oleh Konstantin Stanislavski. Itu punya metode acting persiapan seorang aktor, buku pertamanya ada istilah buanglah debu-debu yang ada dalam tubuhmu ketika masuk tempat latihan. Nah, maksudnya itu konsentrasi untuk memulai segalanya. Lanjut, motivasi. Motivasi itu selalu berawal dari pertanyaan kenapa. Nah, ini balik lagi ke dialog yang tadi teman-teman ucapkan. Kenapa menyebutkan Cikini contohnya ya? Itu motivasinya apa? Perasaan apa yang keluar ketika bilang Bandung? Perasaan apa yang muncul ketika bilang capek, ngantuk, gerah? Mungkin karena di kosannya nggak ada kipas atau nggak ada AC. Nah, itu banyak tuh latarnya. Motivasinya apa? Kenapa nyebut itu? Apa capek? Apa motivasinya biar cepat-cepat selesai gitu workshop ini? Nah, apapun itu harus ditanamkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Emosi. Emosi apa yang keluar? Ini paling standar biasanya mungkin kalau acting, coba acting, terus kalian marah-marah, ya kan? Atau mungkin pernah casting, disuruh acting, malah marah-marah. Padahal kan dalam acting itu apapun perasaan yang muncul ya itu udah ketika kita mengeluarkan emosi, misalkan sedih, misalkan mengenang masa lalu, itu muncul emosi yang keluar. Apa sih yang keluar ketika kita menyebutkan kata capek, menyebutkan kata happy, menyebutkan kata Bandung? Apakah setiap orang punya tafsiran yang lain gitu. Misalkan kalau seseorang tadi kan ada yang bilang Cikini, mungkin orang lain nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan batin sama Cikini, nggak ada pengalaman, nggak ada pengetahuan tentang Cikini, pasti ngeblank. Makanya perlu ada dorongan tadi, motivasi, emosi, dan imajinasi. Nah, lanjut imajinasi, udahlah. Mungkin kalau definisi-definisi ini bisa teman-teman cari sendiri dan mungkin udah familiar lah ya sama ini, nggak terlalu repot-repot gitu. Maksudnya apa sih imajinasi? Ya imajinasi mungkin kalau kalian nonton SpongeBob tuh yang imajinasi udah paham lah ya, udah gimana cara kita menggunakan imajinasi. Imajinasi itu ya menghadirkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita ke dalam aksi kita gitu. Kita mengimajinasikan di sini ada makanan yang tadi misalkan lapar, imajinasinya apa? Karena terbayang nasi Padang mungkin. Capek, imajinasinya wah udah berasa naik gunung Guntur nih. Nah, misalkan itu. Jadi apa imajinasi yang muncul ketika kita mengucapkan sebuah dialog? Coba lanjut dulu, nanti di ending kalian bakal ngucapin kalimat kata yang tadi teman-teman ucapin, tapi pahamin beberapa ini. Nah, terakhir ini ada observasi. Observasi juga ya, tahu kan? Observasi itu sebuah pengamatan. Contoh balik lagi, ketika kita mulai konsentrasi dan yang kata yang harus keluar, happy. Nah, motivasinya apa, emosi yang keluar apa, dan membayangkan apa, imajinasi kan identik dengan membayangkan apa, langsung observasi ini kegunaannya buat apa? Jika teman-teman berperan sebagai apapun misalkan, tapi belum pernah teman-teman alami
Nah, inilah butuh observasi. Ada observasi langsung, ada observasi tidak langsung. Observasi yang langsung itu ya observasi yang dimana kalian langsung terjun ke dalam peristiwa itu. Misalkan mau jadi tukang ojek online. Jadi kalian langsung benar-benar langsung ngojek. Bedanya dengan tidak langsung itu ya mengamati secara gerak-gerik ojek online, misalkan masuk ke komunitas, ke tongkrongan, ke pangkalan ojek contohnya ya. Ngeliatin apa sih kesehariannya tukang ojek online, nongkrong di sini, terus apa aja yang diomongin. Atau kalian jadi penumpang, banyak diskusi sama tukang ojeknya. Nah, itu observasi tidak langsung. Contoh dari kata yang tadi misalkan keluar kata Bandung. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu sama sekali tentang Bandung, perlu observasi ke Bandung, perlu menjalani kehidupan di Bandung beberapa hari lah minimal. Akhirnya ada pengalaman, ada pengetahuan, ada referensi tentang Bandung, sampai muncullah emosi, motivasi apa, imajinasi apa yang keluar ketika kita menyebutkan kata Bandung. Bandung. Apa muncul pengalaman. Nah, tolong bisa ya di screenshot atau dicatat di. Yang penting sih sebetulnya nanti dilakukan gitu. Jadi buat keaktoran ini sangat disayangkan ketika kita cuma paham. Tapi gimana cara kita melakukan ini semua? Nanti itu kalau udah acting ini nggak jadi 5 dasar acting, udah jadi kesatuan gitu, nggak bisa dipisah-pisah. Wah ini konsentrasi, motivasinya ini, emosinya ini, imajinasinya ini, observasinya ke sini. Nanti kalau udah acting itu ya sesuai sama kata yang diucapkan. Contohnya capek, ya udah cuman itu udah berisi dasar-dasar aksi ini. Oke, boleh ya kalau di screenshot, di foto atau dicatat. Langsung next, apa sih yang dilatih sama aktor? Nih, ada ketubuhan, ada kebatinan. Jadi, media ekspresi seorang aktor itu adalah tubuh dan rasa. Udah. Jadi, kenapa sih tadi dibilang ya latihan acting ini, workshop aktor ini bukan cuma untuk aktor gitu. Workshop acting ya buat siapapun. Karena di sini yang dilatih itu tubuh sendiri, yang diolah itu diri sendiri, perkembangan diri sama kesadaran diri. Nah ini, cuman ini. Jadi nggak perlu peralatan apa-apa gitu. Kalau misalkan latihan musik, perlu ada instrumen musik. Misalkan mau melukis, perlu ada warna, perlu ada cat, perlu ada macam-macam. Jadi bagaimana cara ngelatihnya? Pertama ada, ini bagian dari ketubuhan ya, ada olah tubuh. Nah, apa aja olah tubuh itu? Mengenali, menyadari keberadaan tubuh kita. Oke, semuanya bisa. Ini karena saya nggak bisa ngontrol ya, karena lagi share screen. Ini lakukan aja gitu. Semua duduk, sambil duduk itu sadari bahwa kita semua punya tubuh yang kita miliki. Mulai dari menggerakkan tangan, kenali kita punya mata bisa nengok kiri, kanan, atas, bawah. Setiap jari-jari bisa ditekuk. Semua badan ternyata selama ini saya bungkuk. Sadari itu aja. Sadari itu secara sendiri-sendiri. Ternyata duduk yang benar itu ini ya. Saya lagi tiduran. Nggak sadar nih. Aduh saya ngantuk. Coba mulai disegerin lagi. Ini saya nggak ngontrol ya karena nggak bisa lihat. Masing-masing aja karena aktor itu perlu kejujuran. Aduh, sadarin saya di sini sedang workshop keaktoran, harus melakukan, tubuh saya ini harus aktif. Oke, duduk walaupun gerah, walaupun panas, rasakan itu, kenali aja tubuh kita sendiri yang tahu kekurangan, kelebihan. Wah, misalkan saya bisa salto, ya itu kalian aja boleh lakukan salto. Saya bisa kayang sambil berdialog, itu kelebihan masing-masing. Pokoknya kenalin dan sadarin
apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya dalam tubuh ini. Terus mulai bergerak dengan kesadaran. Misalkan saya menggerakkan tangan saya, menggerakkan tangan, terus megang handphone. Kadang-kadang nggak sadar gitu. Lagi kelas, lagi ada dosen menjelaskan, walaupun lagi kelas malah off cam, main handphone. Karena yang digerakkan oleh alam bawah sadar gitu. Kadang-kadang kita bercermin melihat seluruhan tubuh kita. Wah, rambut kita nggak rapi. Bergerak secara sadar. Makanya ketika ada di atas panggung, kadang-kadang setiap aktor itu nggak sadar ternyata lagi garuk-garuk tangannya. Atau lagi action, ini nih, gatel sebelah sini. Karena nggak sadar, karena nggak dibiasakan menyadari tubuh kita ini bergerak lagi ngapain. Oke, lanjut. Eksplorasi gerak di luar keseharian. Nah, ini nanti itu boleh di screenshot dan buat modal latihan teman-teman deh. Kalau mau mencoba sebetulnya ini pun buat apa ya? Pembendaharaan gerak gitu. Kenapa harus eksplorasi gerak di luar keseharian? Soalnya manusia pasti udah secara sistem ya, udah bergerak jalan kaki, pasti maju gitu. Nggak pernah kita jalan mundur gitu kan. Ya, terus pernah ke toilet sambil lompat-lompat, nggak pernah kan. Nah, karena di sini pelatihan ini bukan sekedar pelatihan fisik, tapi biar tubuh kita ini bisa berpikir gitu, berpikir bahwa kita ini bisa lebih gitu, bisa menjadi siapapun gitu. Misalkan ada peran, contohnya apa ya, kalau ada film-film sejarah ya jadi Sudirman. Karena bukan tubuh kita yang bergerak gitu, pasti tubuh orang lain. Nah, eksplorasi gerak di luar keseharian ini seenggaknya kita mencoba keluar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan kita duduk biasa ya, duduk di sini, duduk tegap gini. Coba ketika latihan mencoba berbagai macam duduk. Kalau disadari nih teman-teman semua, ada berapa puluh orang di sini, ada 34 partisipan. Duduknya pasti lain-lain gitu. Jadi kalau buat mau observasi, sebetulnya dari cara duduk setiap orang itu udah macem-macem gitu. Buat menjadi peran orang lain itu seenggaknya nggak duduk seperti kita sehari-hari. Misalkan ada yang duduknya sambil gini atau sambil jongkok ya. Nah itu udah peran yang lain gitu. Misalkan ada yang duduknya dilipat, ada yang sambil bungkuk gini, ada yang benar-benar tegap. Itu kebutuhan peran. Jadi fungsinya eksplorasi gerak di luar keseharian, seenggaknya kita punya pembendaharaan gerak selain diri kita. Nah, akhirnya kita bergerak mengalir, bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin. Oke, next. Olah suara, pernafasan. Pernafasan yang digunakan dalam teater biar nggak terlalu kehabisan nafas itu biasanya pakai pernafasan perut. Pernafasan perut itu apa sih? Ya, kenapa sih ini bisa ini digunakan di teater? Karena di teater, di keaktoran. Karena kita sadar kadang-kadang sehari juga nggak teratur nafas. Nah, di sini tuh latihan olah suara itu biar stamina kita terjaga. Makanya latihan pernafasan. Proyeksi suara itu bagaimana cara kita menyampaikan dialog, mengucapkan sesuatu itu terdengar oleh penonton gitu. Contohnya kasus di teater bagaimana terdengar sampai penonton yang paling belakang. Atau mungkin kalau Zoom meeting kayak gini, karena pakai mic, sebetulnya suara yang dikeluarkan itu ya cukup seadanya, yang penting terdengar. Oke, lanjut. Ini bisa dicatat ya, bisa di screenshot juga. Melatih artikulasi dan intonasi. Perhatikan kadang-kadang ada yang ngomong sehari-hari tapi terlalu cepat.
Misalkan suara, pernapasan, proyeksi, artikulasi, dan nggak kedengeran kan, nggak jelas apa yang diomongin. Misalkan walaupun sekedar ngomong lapar nih, malah nggak tahu tuh artikulasinya apa, maksudnya apa. Jadi nah itu perlu dipahamin. Oke, next aja. Akhirnya di sini suara menjadi peran, itu kebutuhan kalian menjadi apa. Biasanya itu di dubbing atau misalkan berperan sebagai orang yang selengean, orang yang bijak, itu pasti menyesuaikan gimana kita menjeda-jeda dialog, gimana kita misalkan ada berperan sebagai dokter yang harus seperti apa ngomongnya, itu perlu observasi, balik lagi ke situ. Nah, olah rasa. Ini yang tadi itu bagian dari ketubuhan ya, latihan tubuh dan suara. Nah, olah rasa ini latihan aktor yang berkaitan dengan batin. Melatih kepekaan indera. Ini contohnya gimana sih? Soalnya kadang-kadang kita nggak sadar aja sehari-hari itu apa yang dilakuin. Melatih kepekaan indera ini bisa latih kesehariannya itu, misalkan merasakan gerah tadi. Tadi kenapa ada seseorang yang bilang gerah? Karena merasakan tuh indera yang kalian miliki, merasakan panas suhunya sampai akhirnya terucap gerah. Nah, itu latihannya seperti itu. Misalkan mau melatih indera pengecap, coba imajinasikan kalian makan cabai. Makan, terus apa rasanya? Kalau emang kalian belum pernah nyoba cabai, kalian bisa cobain cabai beneran, terus diingetin, oh rasanya itu kayak gini. Nah, misalkan melatih yang tadi ya, biar supaya dingin, coba nyalain AC sampai full gitu, sampai full dingin, coba rasain, nikmatin, bukan nikmatin ya, rasakan aja. Kalau kedinginan jangan ditahan, emang itu rasanya. Misalkan kita diselimut gerah, nah itu rasain panasnya itu kayak gimana. Itu dibutuhin buat setiap peran. Nantinya kalau misalkan aktor itu butuh berbagai macam rasa, harus sering mengalami gitu. Makanya aktor yang baik itu aktor yang sering mengalami. Lanjut, mengingat kejadian lampau. Ini berguna buat misalkan dapat peran, dapat peristiwa yang sedih, yang senang. Terus kondisi sekarang, wah nggak bisa nih. Ya caranya ini mengingat emosi, mengingat masa lampau apa yang udah terjadi. Misalkan waktu dulu saya pernah kecelakaan, rasanya gimana, atau pernah merasa ditinggalkan. Nah itu tuh jangan, sebetulnya buat aktor itu perlu di recall memori lagi, perlu dibangkitkan lagi buat masuk ke dalam peristiwa ini. Soalnya misalkan adegan itu takut, terus kita pada saat itu nggak ngerasa takut sama sekali. Nah butuh apa? Inilah mengingat kejadian yang sudah dialami. Nah ini caranya membayangkan, menceritakan berbagai peristiwa. Dan kalau sekarang karena sulit ya, kalian bisa praktek lah. Mungkin nanti di terakhir kalian bisa curhat atau bisa membayangkan terus menulis cerita, terus kalian ceritakan lah selama 1 menit sampai 2 menit. Latihannya dari situ. Nah, improvisasi. Ini tahap selanjutnya apa ya? Cara melatih improvisasi. Sebetulnya improvisasi ini terlatih karena kita apa? Mungkin kalau teman-teman, apa sih improvisasi, kegunaannya? Improvisasi ini sebetulnya terjadi tanpa rencana, spontanitas. Dan nggak akan terjadi improvisasi sebetulnya kalau nggak ada, kalau direncanakan. Jadi improvisasi itu bukan sesuatu yang direncanakan. Misalkan dalam satu peristiwa saya berencana beli ini, pergi ke Alfamart, rencana beli Indomie misalkan ya contohnya. Terus
banyak aksi-aksi atau akhirnya banyak belanja. Nah itu maksudnya improvisasi itu. Ketika di tempat lokasi masuk ke Alfamart pasti kepikiran, wah iya mau beli sikat gigi sekalian, oh mau ambil roti sekalian, oh beli selai. Nah itu aksi improvisasi. Tapi apa kebutuhannya? Cara melatihnya itu ya kepekaan merespon situasi. Contohnya kalau misalkan kalau kita dalam adegan, terus lawan kita kok nggak muncul-muncul, apa yang kita lakukan? Nah, kita modalnya itu peka sama situasi aja. Yang penting jangan keluar garis cerita. Tiba-tiba merespon, mengingat-ingat lagi dialog, maksudnya kayak apa ya? Paham dengan peristiwanya. Jadi harus menguasai keseluruhan naskah. Jadi akhirnya dialognya nggak mengada-ngada. Misalkan ketika harusnya udah ngobrol sama lawan main di sini, udah berdialog tapi belum muncul. Nah, berarti kan kita ngomongin orang itu aja biar sesuai sama cerita. Wah, kemana nih? Langsung tuh peka sama situasi. Ditunggu jam segini, misalkan kayak gitu tuh. Dan ini harusnya tidak terjadi. Makanya improvisasi ini adalah obat buat kecelakaan di panggung atau kecelakaan di dalam situasi apapun gitu. Nah, yang terpenting dalam improvisasi ini menjaga garis sama alur cerita. Semoga bisa dilatih ya. Nanti bisa ditanyakan lah lainnya. Oke, sekarang ada latihan. Latihan dialog. Yang penting tadi bisa menerapkan dasar-dasar acting tadi sama proses latihan yang tadi disadari. Nih latihannya ini sebetulnya nggak harus dilakukan sekarang ya. Bisa dicatat, bisa buat mungkin kalau misalkan teman-teman ada casting atau ada apa mungkin bisa pakai dialog ini. Oke, coba bisa dibaca masing-masing. Bisa dihafalin lah sambil dikit-dikit. Aku nggak tahu siapa yang memulai lebih dulu. Tiba-tiba saja kami bersalaman dan kami pun berkenalan. Masih terasa hangat tangannya saat ia menyentuh tanganku. Sungguh, ini dapat kurasakan hingga ke segenap permukaan hatiku. Dan waktu dia menyebutkan namanya, aku bagai mendengar suara musik yang mengalun. Aku yakin dia yang terbaik untukku. Ini dialog sederhana, dialog mungkin bisa dialog seharian, tapi bisa berbagai macam penafsiran, bisa berbagai macam emosi masuk, bisa menggunakan beberapa indera di sini. Ada indera, ada menyentuh tanganku, ada mendengar alunan, ada perasaan apa. Nah, coba bisa dicatat, bisa di screenshot nanti. Mungkin kalau misalkan masih ada waktu, orang yang teman-teman udah hafal bisa dipresentasikan, atau kalau nggak sempet bisa di PR kan gitu di rumah, upload di Instagram, Instastory. Yang penting intinya buat lokakarya keaktoran ini outputnya adalah karya ya. Apa karyanya aktor itu? Sebetulnya aksi kalian, udah nggak ada yang lain. Kalian melakukan sesuatu itu udah menjadi karya aktor. Kalian menceritakan cerita sehari-hari, kalian susun dan menjadi satu dramatik dalam 1 menit ya. Biasa ada drama panjang, drama pendek, cukup drama 1 menit gitu, drama 1 nafas. 1 kalimat pun sudah bisa menceritakan sebuah drama. Nah, itu contoh buat mungkin yang bingung, bukan yang bingung ya, kayak nggak tahu apa yang harus dilatih. Ini contoh, ini dialog yang selalu dikasih sama dosen saya. Dari kalau mungkin teman-teman tahu, dosen saya itu terkenal di film juga ya, Yayu Unruh. Nah, saya dari dosen dan sekarang saya asistennya Mas Yayu itu selalu memberikan dialog ini, dan banyak sebetulnya dialog yang sederhana-sederhana. Nah, contohnya ini buat bisa mulai dimasukin konsentrasi,
motivasi, emosi, imajinasi, dan observasi kalian ini siapa dalam dialog ini. Oke, dan kayaknya udah ya. Tunggu dulu. Oh, ada yang terakhir. Nah, ini ada pesan ya, pesan apa yang harus dimiliki mental seorang aktor ini. Mental apa yang harus ditanamkan. Bisa juga ini bukan buat sekedar aktor, buat kita aja, mungkin motivasi. Jangan malu. Rata-rata pasti ketika malu ini pasti sudah berhenti dan kita akhirnya nggak ngapa-ngapain. Malu itu udah niat ya. Malu itu artinya ketika kita udah niat, malu pasti udah mutlak kalian nggak bakal melakukan. Nah, jangan menolak. Ini maksudnya bukan menolak perintah orang lain ya. Menolak diri sendiri. Kadang-kadang ada kita mau ngapain, akhirnya seolah-olah yang membatalkan itu diri kita sendiri gitu. Nggak jadi ah. Nah, itu karena ada tolakan yang besar gitu. Dan yang terakhir, nah jangan sombong. Ini artiannya itu bukan sombong gimana ya. Kadang-kadang ini cuman sebatas ketika kita sudah bisa. Misalkan kayak tadi udah dijelaskan apa itu acting, apa itu dasar acting. Udah, kita udah tahu, tapi nggak melakukan. Akhirnya intinya unsur-unsur ini poin-poin ini membuat kita nggak akan melakukan sesuatu gitu. Dan oke, sudah, selamat berlatih dan terima kasih. Jadi begitu ya, sekiranya kalau misalkan butuh tadi menampilkan slide yang tadi lagi bisa request. Oh, yang tadi belum ke screenshot, belum kecatat. Oke, sekarang boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau misalkan, saya mau mempresentasikan dialog yang tadi. Itu udah nggak apa-apa kalau mau dihafal sekarang. Kalau emang teman-teman hafalannya, cepet ternyata ya, bisa coba dipraktekkan. Atau kalau enggak, kita mencoba satu kata lagi yang tadi. Apa bedanya sih ketika kita sudah memahami itu? Bagaimana cara kita mengucapkan satu kata saja? Oke, terima kasih. Bisa boleh mulai masuk pertanyaan, diskusi atau tanya jawab atau bagaimana? Oke, terima kasih banget nih Kak Damar atas materinya. Menarik banget ya teman-teman. Mungkin biar pada nggak ngantuk nih Kak. Ya. Gimana misalnya kita panggil satu dulu mungkin ya untuk praktekin nih dialog yang tadi ada di PPT Kak Damar. Oke, boleh. Boleh siapa ya? Acak aja ya. Boleh Kak, random aja. Biar nggak pada ngantuk nih, coba. Yang mungkin belum kalau on cam, on cam dulu ya. Oke, on cam. Yang off cam dipanggil nanti. Siapa ya di sini ya? Ini sambil merem terus kursornya ke arah mana? Oke, Naila Kesos. Oke, Naila Kesos. Halo. Ini teman-teman masing-masing udah saling kenal belum? Belum ya, pasti ya. Karena kampusnya luas banget gitu. Dan jarang gitu buat ada momen ketemuan. Dan kuliahnya masih daring ya? Apa udah sempat ada datang ke kampus? Masih, Kak. Iya, nih mumpung daring kan udah susah ketemu ya, munculin lah kameranya gitu. Biar nanti kalau ketemu waktu ke kampus, yang waktu lokakarya keaktoran ya. Yuk, siapa tadi? Ya nggak muncul nih. Coba siapa itu? Syahsmil Politik. Halo. Halo Kak. Halo. Syahsmil, coba tadi yang waktu pertama nggak ada ya? Belum datang ya? Belum masuk ya?
Iya Kak, tadi sedikit telat Kak. Nah, iya. Jadi tadi sebelum mulai, jadi teman-teman itu mengucapkan satu kata apapun yang dirasakan atau yang dipikirkan dan diucapkan begitu. Nah, jadi itu bahan buat gimana cara melatih kita mengucapkan dialog. Nah, coba di sini panggilnya apa sih? Mil aja ya, Mil. Iya Kak. Coba ucapkan satu kata apa yang lagi dipikirin atau yang lagi dirasain, apapun. Pegel. Nah, dari pegel itu ya. Dari pegel itu pasti kan punya latar belakang kenapa bilang pegel. Nah, coba sekarang aksikan kepegelan itu. Jadi mungkin dari gerak-gerik apanya yang pegel, contohnya jangan dicontohin nanti ditiru. Nah, sebelum bilang pegel itu kasih kode, maksudnya bukan kasih kode. Kasih aksi sebelum akhirnya mengucapkan kata pegel. Jadi, satu lagi yang ditanemin, acting itu bukan ketika kita dapat dialog ya. Misalkan kalau kalian dalam satu frame, ada 2 orang. Jadi yang berdialog misalkan Syahmil lagi dialog, terus Marvel Yosia diem aja. Dan yang acting sebetulnya dua-duanya itu. Ketika nggak ada dialog, apa yang harus dilakukan? Nah, itu tuh acting itu saling merespon. Nah, contoh sekarang Syahmil pegel. Coba sebelum mengucapkan kata pegel itu apa aksi, apa reaksi yang muncul dalam ini? Yuk lakukan, bebas aja, nggak ada yang salah di sini. Baru diucapkan ya abis itu ya. Gini Kak, terus baru bilang pegel gitu. Boleh Kak? Boleh. Oke. Oke, coba ulang lagi 1, 2. Ini cuman matanya aja yang kelihatan ya. Iya Kak nih. Pegel nih. Oh iya. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi kadang-kadang kita kelewat gitu. Makanya tadi mengapa kita harus menyadari tubuh. Karena dalam dialog itu nggak cuma dialog yang keluar. Misalkan contohnya, wah macet banget. Nggak cuma dialognya, macet banget. Pasti kan punya pikiran, punya emosi sama yang tadi di jalan. Udah gerah, udah apa, macet banget. Nah ada aksi, jadi satu kesatuan gitu. Nggak cuma dialog, datang, macet banget ya. Nggak cuma itu. Apa latar belakangnya. Oke, coba contoh lagi. Sekina Edrea. Tadi dialog apa ya? Tadi kata apa ya? Galau. Nah, coba kasih kegalauan dulu. Baru ucapkan galau. Mulai dari ekspresi, mulai dari gerak-gerik. Kalau galau itu cenderung apa sih? Apa cenderung bengong, apa cenderung diem aja? Coba ciptain aksinya. Oke. Coba Edrea. Aduh, masa ntar jam 7 gue ada osjur, terus juga ada rapat pleno. Aduh, sumpah gue galau banget, gue ikut yang mana ya? Oke. Itu kisah nyata ya? Iya. Oh ya, jadi berkembang ya. Bagus. Ini contoh juga ya. Nah, dari satu kata kalian kembangin jadi satu kalimat yang kalian rasain. Nah, contohnya kayak tadi Sekina. Jadi mengucapkan peristiwa yang lagi dirasain gitu dan pakai aksinya. Cuman tadi perhatiin ya, tadi itu mungkin kecepatan ngomongnya, jadi ada beberapa artikulasi yang kayak nggak kedenger dan emosinya mungkin masih malu ya, jadi ada kayak cenderung senyum padahal galau gitu. Nah, coba perhatiin itu lagi. Tadi mau coba dong denger yang Cikini. Tadi siapa yang Cikini? Siapa? Halo Cikini. Atau yang tadi nama tempat. Mana siapa? Saya izin off cam ya, Kak. Sinyalnya lagi kurang bagus nih.
Wah, kalau off cam nggak kelihatan actingnya dong. Coba ya semaksimal mungkin, kalau misalkan off cam nggak apa-apa, tapi dialognya ada suatu perasaan, ada suatu pikiran di situ. Coba nggak apa-apa. Boleh. Rasakan dulu apa yang bilang itu, kenapa bilang Cikini, dan coba dikembangkan jadi satu kalimat. Siapa tadi? Marsia ya? Oke, kayaknya sinyalnya ya. Nggak apa-apa. Mungkin udah disebut, cuman kan sinyalnya. Nggak apa-apa, yang penting melakukan. Ada tadi yang siapa ya? Yang capek, banyak sih yang capek. Jangan yang capek, yang happy. Tadi happy. Siapa yang tadi bilang happy? Ayo, ngaku, tanggung jawab. Aku, Kak. Mana siapa? Salma Ah, Handayuka. Ini ya, Zeta Lubna, siapa? Oh, Salma. Salma. Yes. Oke, Salma. Coba silahkan diaksikan kehappy-annya itu. Mulai dari gerak-gerik dulu, baru terucap ya. Mulai dirasakan dulu. Oke, action. Lo semua tahu gak sih, gue seneng banget tau gak? Pacar gue tiba-tiba tuh nge-check out semua barang-barang yang ada di Shopee gue gitu. Jadi gue happy banget tau gak? Oke. Nah, itu mungkin koreksinya itu bisa dipertanyakan lagi, sehappy apa gitu pacarnya meng-check out belanjaannya. Nah, mungkin bisa, kalau dilatih lagi itu mungkin bisa lebih happy, atau mungkin kalau dirasain lagi waktu nginget lagi waktu pacarnya nge-check outin Shopee itu mungkin lebih bahagia, happy-nya itu. Nah, jadi harus, kalau itu perlu dilatih itu karena pasti ada koreksi gitu. Misalkan kalau kalian dapat naskah ini, pasti yang pertama itu ya istilahnya masih pemanasan lah. Mungkin ketika dilatih, disadarin lagi ingatan emosi, pasti bisa lebih tepat dan lebih memberi kesan gitu dalam menyampaikan dialognya. Oke, next. Atau ada yang pengen banget gitu, angkat tangan aja. Kalau nggak ada ya dipanggil lagi nih. Ayo, Kayaknya teman-teman. Siapa nih ya? Kayaknya dari sosiologi belum nih, Kak. Sosiologi apalagi. Ini tuh ada antropologi, sosiologi. Nah, itu buat menafsirkan karakter, menafsirkan cerita itu butuh pengetahuan sosiologi, antropologi loh. Di teater itu belajar juga. Jadi, nah, coba sosiologi. Siapa? Markus Jonathan ya? Oke, tadi kata apa? Capek, Kak, capek. Capek. Nah, ini nih coba ya. Capek apa sih? Coba ya mulai dibayangkan, imajinasikan gerakan aksi. Bener-bener kalau capek itu kan keluhan kan ya. Nah, ekspresikan aja, nggak apa-apa. Jangan merasa takut ketahuan capek sama panitia. Enggak. Ekspresikan aja. Ini kan lagi lokakarya keaktoran, harus mengekspresikan perasaannya. Kalau capek bener-bener ngedumel apa. Oke, yuk coba. Takut di cancel, Kak, kalau ngomong kasar, Kak. Jangan sampai kasar. Bilang kata capek aja udah. Capek. Dari tadi workshop mulu. Nah, itu aja dialognya ya. Coba. Oke. Ceritanya habis selesai kelas lah ya. Habis selesai kelas terus ya batasin ya dialognya, coba. Iya, oke. Oke. Ya, kasih Mbak. Jai, capek banget gua. Selasa selalu 3 SKS. Tugas numpuk. Belum lagi urusan Limas, pengurus debat. Pengen mati rasanya ya. Oke. Sebetulnya kalian bisa dibikin fiksi aja, jangan terlalu curhat ya. Nanti bocor gitu permasalahan pribadinya. Gak apa-apa. Jadi nah kayak tadi itu kan sebagai dorongan
mengingat emosi, mengingat perasaan. Nah, itu bisa diterapkan dalam dialog apapun gitu. Misalkan rasa emosinya itu yang keluar segini, tapi dialognya sebetulnya fiksi gitu. Nggak nyata. Nah, jadi dalam teater, dalam acting itu seperti itu. Setiap naskah yang kalian terima pasti sebagian besar rata-rata pasti belum pernah kalian alami. Tapi bagaimana cara kalian merasakan itu? Nah, kayak tadi tuh caranya. Misalkan dialognya capek tapi bukan capek karena kelas gitu, capek karena situasi kehidupan misalkan. Nah, bisa ditransfer emosinya ke situ. Oke, masih ada waktu, bisa ada 1 atau 2 lagi. Atau jurusan apa nih yang belum? Prodi apa yang belum? Oke, mungkin 1 atau 2 orang lagi ya Kak sebelum kita ke tanya jawab. Oke. Kayaknya HI juga belum nih Kak. Siapa? HI. HI itu, oh ya, mana di sini ada gak? Halo anak HI, HI. Ada ini nih Kak, ada Romi Prasetyo. Nah, itu udah dipanggil. Harusnya langsung. Romi Prasetyo, halo. Ya, halo HI. Kak. Nah, ya. Apa tadi kata yang keluar di awal-awal? Tadi aku bilangnya capek, Kak. Aduh. Mungkin yang lain dulu, Kak. Anak HI yang lain. Enggak usah. Oke. Boleh kalau misalkan tiba-tiba nggak capek, boleh diganti gitu. Coba apa? Atau masih mau capek juga nggak masalah. Mungkin capeknya karena capek perasaan atau gitu, bukan capek fisik. Coba boleh silahkan dibayangkan dulu. Bentar ya Kak, mikir dulu Kak. Beri motivasi. Jangan lama-lama. Iya. Spontan. Nah ini spontan. Ini latihan improv Oh, iya. bisa di sini. Latihan improvisasi. Oh capek karena ini. Oke langsung deh. Mungkin capek karena habis dikejar atau apa. Yuk bebas. Oke, capek ngadepin pacar kali ya Kak? Boleh. Oke. Curhat lagi. Enggak, bukan curhat Kak. Oke. Ya. Oke, gitu capek. Sayang, maaf banget. Aku udah capek banget ngadepin kamu. Kamu dari tadi udah diemin aku terus loh. Tanpa ada alasan pasti. Sebenarnya aku udah capek banget untuk coba ngebujuk kamu. Tolong dong kamu bilang ke aku langsung. Kamu maunya apa? Biar aku tahu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Kira-kira respon ceweknya gimana gitu setelah dialognya kayak gitu? Ya, biasanya masih diem sih, Kak. Nah, ya. Nah, jadi kayak setiap dialog itu kan punya tujuannya. Punya apa sih harapannya, respon yang dikeluarkan. Nah, itu dilatih. Atau misalkan biar cewek itu langsung merespon, berarti aksinya harus gimana gitu. Harus dialog apa yang keluar, harus penekanan apa, harus emosi apa yang keluar sampai mungkin merasa kasihan atau merasa simpati pacarnya atau gimana atau merasa harus ada kepastian. Nah, itu. Jadi punya tafsiran juga ya. Kalau misalkan tadi masih diem aja, berarti harus apa ya biar direspon gitu, biar nggak diem aja. Oke, bagus ya. Satu lagi anak apa nih? Kesos udah, antropologi udah ya, tadi sosiologi udah. Komunikasi belum bisa. Komunikasi ya. Nah, justru komunikasi pasti bagus nih komunikasinya. Siapa komunikasi? Itu ya? Nixia Zahrani ya? Iya, dari komunikasi Nixia. Halo, komunikasi. Atau Abid. Halo. Anak komunikasi. Apa bisa diajak komunikasi? Gak ada ya? Halo Kak. Nah iya Abid. Coba bisa ini gak muncul gak kameranya? Maaf Kak, ini lagi nggak bisa on cam soalnya dari tadi suaranya putus-putus gitu kalau on cam. Oh ya. Berarti komunikasinya sedang tidak baik-baik. Yang lancar ya siapa? Atau nggak usah komunikasi ya? Mungkin yang udah on cam aja di sini. Iya. Nih Kesos Joyce Ellen.
Ya, oke ya. Apa tadi? Tadi Bandung. Ah iya, ini nih. Bukan Cikini ya, yang Cikini belum ya. Nah, tadi kan nama tempat Cikini nggak jadi, nah sekarang Bandung. Boleh coba ungkapkan kebandungannya itu. Ini emosi apa aja kan ya, Kak? Bebas, sesuai. Kenapa sih nyebut Bandung? Motivasinya apa? Kalau aja gue waktu itu nggak mengiyakan ajakan dia buat ke Bandung. Mungkin sekarang Bandung nggak akan ninggalin luka sedalam ini buat gue. Oke. Aduh, Emosi udah segitu aja. Emosi sedih ya itu ya. Lebih ke udah saking nggak bisa marahnya, Kak. Jadi kayak ya udah. Oke, bagus. Berarti kan di situ ada imajinasi, ada ingatan emosi yang muncul. Nah, begitulah sebetulnya ya kalau ketika teman-teman dapat naskah, kalau dengar-dengar kalau nggak salah ini kan mau ada menghadapi bikin short movie ya. Betul nggak? Nah, di situ kan pasti beberapa aktor, ya semua aktor pasti menghadapi skrip, menghadapi cerita. Nah, walaupun misalkan dalam naskahnya nggak ada dialog sama sekali, cuman plot, adegan, cuman ngambil visual-visual gitu, tapi kan harus ada aksi juga dari aktornya, itu bukan sekedar model yang kelihatan, bukan cuman sekedar manusia yang terlihat di kamera, tapi ada alasan kenapa masuk ke dalam peristiwa itu. Oke, terima kasih. Gimana lanjut Kakak Putri Ayasa? Oke, mungkin segitu dulu aja ya Kak. Kita lanjut ke tanya jawab nih. Boleh Ya. teman-teman di sini yang mau bertanya, boleh 2-3 pertanyaan. Ayo tanyain apapun gitu. Mungkin yang tadi ada yang belum jelas. Boleh raise hand dulu ya teman-teman. Mumpung masih sama Kak Damarnya nih. Ada tuh dari Nafil. Nah, dari komunikasi nih. Ternyata ada pertanyaan. Oke, boleh langsung di unmic aja ya. Ayo. Silahkan. Dari Amanda dulu kalau gitu, Amanda antropologi. Boleh. Oke, sebelumnya makasih atas kesempatan bertanyanya. Mohon maaf, saya nggak bisa on cam. Saya ingin bertanya nih, misalnya suasana hati kita lagi nggak bagus, tapi kita diharuskan buat acting bahagia. Nah, gimana cara kita profesional dalam acting pas lagi ada dalam situasi yang kayak gitu? Makasih. Oke, langsung dijawab ya. Apa nunggu pertanyaan dari Nafil juga sekalian? Nafil Trisarjono. Mungkin Nafil ada itu ya Kak di chat. Mau di... Oh iya. Ya mungkin aku bisa bacain pertanyaan Nafil dulu ya Kak. Ya ini udah saya lagi bacain. Oke. Mengatasi rasa cringe saat latihan acting. Misal saat latihan waktu bercermin gitu. Oke, langsung dijawab aja ya dua-duanya ini. Pertama dari Amanda, gimana caranya mengatasi emosi? Misalkan kita lagi sedih, terus harus acting bahagia. Gimana caranya profesional? Sebetulnya tadi udah ada ya di presentasi tadi, gimana caranya kita membuang debu-debu yang ada dalam tubuh kita ketika masuk tempat latihan. Dan misalkan kalau masuk ke tempat syuting ya malah ini justru skill keaktorannya gitu. Makanya latihan
sebetulnya aktor itu akhirnya latihan gimana cara kita mengontrol emosi atau apa. Jadi diusahakan segala permasalahan itu emang dibuang dulu ketika kita berperan sebagai siapa. Kalau caranya ya sadari gitu. Soalnya kalau tadi udah dijawab gimana caranya profesional, ya sebetulnya itu menghilangkan semua permasalahan yang ada dalam kita. Soalnya efeknya ke nanti penampilan kita bakal selamanya diingat sama penonton itu. Contohnya mau bikin film. Aduh, baru aja putus misalkan sama pacar, tapi di sini harus bahagia. Demi profesional ya buang itu dengan cara konsentrasi tadi, dengan cara gimana kita sekarang permasalahannya ini permasalahan peran ini bahagia yang lagi dapat penghargaan misalkan, harus bahagia habis kelulusan di cerita itu ya diawali dengan konsentrasi itu. Sadari ketika masuk studio, ketika masuk ruang latihan, ketika masuk lokasi syuting, buang. Ya caranya masing-masing punya cara sendiri buat gimana caranya melatih konsentrasi kita. Gitu. Pokoknya ditanamkan, oh ini profesional. Keaktoran ya mungkin kalau sering latihan, menjalani proses latihan itu bisa emosi kita terkendali gitu. Sering-sering baca naskah atau apa, udah tahu gitu, udah punya mental bahwa kita ini ketika masuk peran ya harus menjadi seseorang ini. Dan sudah terbiasa nantinya melupakan sementara masalah kita sehari-hari. Begitu. Terus Nafil menghadapi rasa cringe saat latihan acting. Rasa cringe itu kayak gimana ya? Soalnya tadi ini misal misalkan kayak gini ya Mas, kayak misalkan saya lagi latihan acting gitu, terus kayak ngeliat cermin, kayak saya kayak ngeliat diri saya sendiri geli gitu Mas, kayak aduh kok lu kayak gini gitu, kayak gimana cara supaya. Iya betul. Sebetulnya acting itu jangan di depan cermin. Nah kenapa? Karena kita bakal ngelihat bentuk gitu, bakal mengutamakan bentuk kita dibandingkan rasa apa yang kita keluar gitu. Soalnya kalau kita misalkan lagi sedih sehari-hari, kita misalkan atau lagi senang ya dapat hadiah dari seseorang, kan nggak pernah tahu ekspresi kita ini munculnya gimana. Nah kalau bercermin akhirnya jadi dibuat-buat, misalkan di bahagiakan misalkan ya, atau marah di kerung-kerungin ini, padahal kalau sehari-hari kita nggak pernah melihat diri kita sendiri gitu. Jadi diawali dari ini aja, dari rasa yang dikeluarkan gitu. Ketika capek, udah nggak tahu lah mau ngapain dari tadi ini. Nah itu nggak usah bercermin. Udah, kalau misalkan emosi yang dikeluarkan tepat, secara sendirinya tubuh kita mengikut gitu. Jadi nggak bakalan ada cringe gitu. Kalau cringe itu malah kita ngeblank ketika bilang capek tapi nggak ngerasain apa-apa. Nah otomatis pasti di kamera atau dalam penampilan itu cringe karena garing, geli actingnya gitu, karena nggak dirasakan gitu setiap dialognya. Ketika marah juga cuman teriak-teriak gitu, bukannya didasari dari motivasi emosi yang mau marah-marah sama siapa gitu. Nah, oke, atasinnya sebetulnya jangan juga bercermin. Mungkin bercermin itu tadi latihan buat kesadaran aja, buat mengkoreksi bentuk. Cuman kalau buat udah mulai acting, jangan acting di depan kamera. Jangan acting di depan cermin. Efeknya itu kita malah ngoreksi bentuk. Marah harus wah kurang gini. Akhirnya gitu. Akhirnya nggak ada rasa yang keluar. Oke, ada lagi ya. Oh ini ada Angel sama Fadilah Rahma. Ya, boleh, siapa Kak? ya? Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Kak. Iya, Boleh mungkin Angel dari Kesos boleh? Dari Kesos. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Aku mau tanya Kak, kan aku tuh
bisa dibilang orangnya tuh yang kayak receh banget gitu kan, gampang ketawa banget, apalagi ngeliat lawan main aku. Nah, itu tuh gimana sih cara kita ngatasin biar nggak gampang ketawa gitu, Kak? Makasih. Oke. Itu berawal dari mungkin balik lagi ke konsentrasi ya, sama mungkin nggak percaya diri. Soalnya kalau sungguh-sungguh gitu, sebenarnya sama sih peristiwanya. Siapa Angel? Saya juga waktu masih semester 1 masuk ya, ngelihat lawan main belum apa-apa udah ketawa gitu, udah aduh, sampai dimarahin sama dosen. Ini apa? Ini adegannya ini interogasi gitu, masa cekikikan gitu. Apa mau ketawa gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin nggak konsentrasi, latihannya banyakin latihan konsentrasi, mulai biasakan. Nah, ini biasa kalau saya bikin workshop ini karena di sini cuma daring jadi susah ya. Jadi saling ngelihat lawan main depan-depanan gini cara latihannya ya. Misalkan Angel sama temennya, misalkan sama Sekina walaupun nggak kenal atau apa, adep-adepan lihat tatap-tatapan mata buat melatih konsentrasi biar terbiasa gitu. Tatap-tatapan mata terus sampai udah, oh ternyata nggak ada masalah gitu, nggak ada yang harus diketawain. Itu karena efeknya itu mungkin selain malu, nggak percaya diri, sama kurang konsentrasi gitu. Makanya receh itu bisa diatasi sama konsentrasi. Coba latihannya natap mata seseorang, fokus, jangan ketawa, jangan ada dialog, jangan ada apa. Nanti kita muncul rasa yakin gitu melakukan sesuatu. Jadi berani aja gitu mau ngomong apa, mau dialog apa. Nah, begitu. Terus tadi satu lagi ada ya? Fadilah Rahma. Iya, ada Kak Fadilah. Oke, Ya, terakhir. sebelumnya makasih atas kesempatannya. Tapi sebenarnya pertanyaan aku sama sih sama Angel tadi. Jadi kayaknya udah kejawab deh. Oke. Aku tadi cuma tanya kayak gimana cara biar nggak ke-distract waktu lagi acting supaya emosinya tetap konsisten gitu. Itu pertanyaan aku sih tadi. Konsentrasi itu bisa latihan sama melihat satu titik, atau misalkan ketika memejamkan mata, konsentrasi mendengarkan bunyi yang paling dekat sampai bunyi yang paling jauh. Sambil misalkan konsentrasi bisa dilakuin di kamar atau sambil merem, mungkin sambil saat ngedengar suara yang paling dekat apa ya, misalkan suara kipas, suara AC, suara yang paling jauh, oh suara bajai lewat. Nah itu mulai dari situ konsentrasi, akhirnya ketika masuk action udah nggak ke distract, udah fokus sama apa yang dilakuin. Atau kalau yang tadi masih malu-malu ya bisa saling tatapan dulu sama lawan main. Seenggaknya kalau udah tahu nih lawan main siapa, nah itu harus bangun chemistry di situ, harus mulai perannya apa, misalkan sebagai ibu dan anak. Coba sekali-kali gitu. Mungkin selama ini nggak pernah tatapan gitu, bertatap muka. Nanti itu jadi biasa, udah kebangun chemistry-nya dengan emang sehari-hari emang nongkrong bareng, emang. Jadi selain dapat naskah, selain dialog yang diucapkan, berperan itu ya udah dibawa ke keseharian gitu. Misalkan peran sebagai sahabat, ya udah jadi sahabat beneran di kenyataannya gitu. Seenggaknya jadi ada hubungan karakter, ada hubungan emosional sama teman main yang bakal kita hadapin. Nah, ada quotes dari Mas Didi Petet, almarhum Didi Petet. Aktor yang baik itu adalah aktor yang membuat lawan main menjadi lebih baik. Jadi acting itu nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya nggak ada maksud istilah aktor terbaik itu ya gimana kita bikin lawan main jadi lebih baik. Tapi lawan main itu biar baik itu jadi saling, itulah istilahnya, saling melengkapi, saling bekerja sama dengan baik, maksudnya itu. Oke, sudah. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan yang terakhir ya Kak, karena Iya. sudah waktu. Oke,
Nah, setelah teman-teman semua nih mendengarkan paparan materi dan juga tadi ada yang sempat praktek juga ya dari Kak Damar. Nah, teman-teman bisa mendapatkan insight yang banyak banget nih hari ini yang menarik banget dan pastinya bermanfaat banget buat teman-teman terapin nih buat nanti di lomba Gelmap gitu. Mulai dari tadi ada dasar acting, olah tubuh, olah rasa, dan improvisasi juga gitu. Terima kasih banyak untuk Kak Damar yang udah memberikan materinya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Nah, sebelum kita berpisah nih, teman-teman dan Kak Damar, aku mau memberikan sedikit penjelasan dulu tentang workshop pada lokar hari ini. Nah, jadi teman-teman 2021 diharapkan dapat mengumpulkan output berupa video acting selama 1-2 menit. Nah, teman-teman tenang aja, output ini tuh bukan individu ya, tapi setiap jurusan mengerjakan satu output gitu. Nah, nanti outputnya bisa dikumpulkan melalui tautan yang akan diberikan menyusul melalui grup lokar keaktoran nanti ya. Jadi, nah ada yang lebih penting nih, jadi kehadiran dan pengumpulan output hasil lokakarya ini akan berpengaruh terhadap penambahan poin keaktifan jurusan. Nah, sebesar maksimal itu 5 poin untuk penilaian masing-masing main event yang relevan. Nah, rinciannya itu ada penambahan 3 poin untuk kehadiran, lalu ada penambahan 2 poin apabila mengumpulkan output hasil kelas lokakarya. Nah, oke. Setelah kita sedikit bahas tentang workshop tadi, mungkin dari Kak Damar sendiri nih, ada yang mau disampaikan Kak sebagai penyemangat buat teman-teman Gelmap, sekalian kata penutup buat teman-teman yang ada di sini. Nah, ya. Tadi ada kesempatan ya, ada peluang. Jadi buat aktor ya, yang kayak gitu-gitu tuh jadi peluang yang asik gitu harusnya. Ada kesempatan maksudnya dikasih kesempatan buat menciptakan karya gitu, ada outputnya nih. Jadi tadi balik lagi ke jangan malu. Kalau malu akhirnya nggak bakalan bikin, nggak bakalan ngumpulin. Jangan menolak. Kalau menolak ya akhirnya nggak bikin apa-apa. Nah dari situ kalian yang penting jangan mikirin nggak bagus atau nggak bagus atau nggak bagusnya. Soalnya ketika ngumpulin itu kan yang dinilainya bukan masalah bagus atau nggak bagus. Setiap aktor itu yang bagus itu yang melakukan gitu. Jadi tahu apa yang dirasain. Dan kalau mungkin dari udah ikut workshop ini terus nggak ngapa-ngapain, ya akhirnya jadi sia-sia karena ini untuk dipraktekkan gitu, bukan buat dipahami. Ya ada dari Mas Didi juga nih ya. Mas Didi banyak banget ngeluarin quotes ya, Mas Didi Petet. Acting itu bukan apa ya tuh dulu Pak. Acting itu bukan kita paham, tapi bagaimana cara kita melakukannya gitu. Jadi ya poin bagusnya kan jurusannya jadi aktif tuh kan, itu yang penting tuh kan. Kalau nggak mengumpulkan akhirnya bukan masalah bagus jeleknya gitu, yang penting kita beraksinya itu, melakukan dalam rangka menjadi apa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Damar. Semoga bisa jadi penyemangat nih buat teman-teman semua ya. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Namun sebelum itu kita boleh abadikan dulu momen hari ini ya, kita foto bersama dulu. Oke, walaupun udah capek ya, udah gerah, udah kucel muka ya, buat difoto gak apa-apa, yuk. Teman-teman yang belum on cam boleh untuk on cam ya, biar kita segera foto nih. Kalau udah foto terus lanjut kita udah